Suasana lapangan pagi menjelang siang. Musik instrumental bertempo cepat dan gaduh diputar. Area kantor hilir mudik mengatur area VIP. Di area pinggiran, Lela dan Sari sibuk berdagang. Di sebuah lapangan luas di pinggir kota, dua dunia bertemu. Di kanan, berdiri megah tenda VIP perusahaan dengan segala kemewahannya. Di kiri, rakyat kecil berjuang dengan gerobak sederhana dan tikar lusuh. Hari ini, perayaan ulang tahun PT Surya Abadi bukan sekedar pesta, melainkan ujian integritas, ujian kemanusiaan. Dodi, Citra, itu dekorasi bunga di meja VIP kurang ke tengah. Pak CEO paling gak suka kalau gak simetris. Iya, Di, sabar. Udah dari subuh kita kerja nih. Di, lihat deh. Gerobak STC Lela itu posisinya dekat banget sama pagar pembatas VIP. Baunya nyengat banget sampai sini. Ayo es tehnya, segar manis dan dingin loh. Harganya cuma 5.000 satu gelas. Balon, single buketnya. Aduh, Bu Lela, bisa nggak sih gerobaknya dimundurin lagi? Ini area VIP, bau es batu dan plastik di mana-mana. Bikin pemandangan kotor aja. Nanti kalau pas CEO lihat bisa berabe. Bau es teh gimana tuh mbak? Wong es teh segar kayak gini kok dibilang bau? Lagian, ini kan lapangan milik umum mbak. Kami juga jualannya di luar batas VIP kok. Vina, ada apa lagi ini? Acara tinggal 1 jam lagi. Ini loh, Pak Manajer, pedagang-pedagang ini susah dikasih tahu. Gerobaknya bikin kumuh di dekat akses VIP. Nanti kalau pas CEO datang dan marah, reputasi divisi kita bisa hancur. Bu, saya sudah sewa lapangan ini dari pemerintah kota. Paham nggak? Ini area fun kami. Pergi atau saya hancurkan gerobak ini. Udah Lela, kita mundur aja, jangan cari ribut. Nggak bisa Sari, kita juga bayar retribusi ke pasar. Pak Manajer, kami cuma mau cari nafkah halal di sini, bukan mau maling. Jangan semena-mena ya sama rakyat kecil. Satpam, komandan, sini sekarang ada berusuh. Siap, Pak Manajer, ada apa? Usir mereka semua, termasuk para gembel yang ada di pojokan itu. Bersihkan area lapangan ini, jangan sampai ada satupun sampah masyarakat yang terlihat saat CEO datang. Tapi Pak, mereka di luar batas pagar VIP yang Bapak sewa. Saya nggak mau tahu alasannya. Saya bayar kalian semua untuk memastikan acara ini sempurna tanpa gangguan mata. Mengerti? Siap, dimengerti Pak. Ayo, tertibkan. Dorong gerobak mereka ke pojok luar sana. Gelandangan di pojok sana, bangun semua. Pergi! Sabar Pak Satpam. Kami pergi. Jangan kasar. Tega kamu Sapam. Kami juga manusia. Di tengah hiruk pikuk, seorang pengemis lusuh datang meminta seteguk air. Namun, bukan belas kasih yang ia terima, melainkan penghinaan. Air premium ditumpahkan ke tanah, seolah lebih berharga bagi bumi daripada bagi manusia. Justru dari kaum yang dianggap sampah, ia menemukan kehangatan, nasi bungkus sederhana, dan air setengah botol yang penuh makna. Dari sinilah integritas sejati mulai diuji. Mas, Mbak, boleh minta sedikit air? Tenggorokan saya kering sekali. Ih, apaan sih ini? Bau banget. Gembel, sana-sana, jangan deket-deket. Baju aku baru dicuci tahu. Mas, gak tau diri banget sih jadi orang. Di depan sana kan ada masjid. Minta air di sana aja, jangan di sini. Ini acara orang terhormat, bukan posko bantuan bencana.
Cuma 1 botol, Mas. Di meja itu kan banyak botol air mineral. Saya lihat kosong. Tidak akan rugi perusahaan ini kalau kasih 1 botol untuk saya. Mau apa kamu berani-beraninya nyentuh properti VIP? Satpam, ada maling air. Ada apa lagi? Kamu sudah saya bilang bersihkan lapangan. Kenapa masih ada sampah di sini? Saya cuma minta air, Pak. Bukankah berbagi air itu tidak akan mengurangi harta? Berbagi air? Kamu mau air ini? Ini air kelas premium, diimpor langsung. Perut kotor kamu gak bakal cocok sama air ini. Bisa-bisa mules. Tuh minum dari tanah kalau mau. Itu air premium, biar tanah ini yang jadi subur. Lebih berguna daripada dikasih ke kamu. Terima kasih, Pak. Semoga kelakuan Bapak subur seperti tanah yang diserami air tadi. Duduk sini nak, jangan sakit hati. Sini bagi tikar sama mbah. Dunia memang kadang lebih mementingkan bungkus jas daripada isi hatinya. Nih mas, ada sisa nasi bungkus tadi pagi. Cuma setengah tapi lumayan buat ganjel perut. Kita bagi 2 ya. Nih, Mas, tadi nemu di tempat sampah, tapi masih disegel kok. Minum dulu, sabar ya. Orang-orang berseragam itu memang sering lupa kalau mereka juga manusia. Mbah, kenapa Mbah masih bisa tersenyum? Padahal tadi diusir kasar. Nak, kalau kita membalas kebencian dengan kebencian, dunia ini akan gelap total. Kebahagiaan Mbah bukan di seberapa banyak uang di mangkuk ini, tapi di seberapa banyak Mbah bisa berbagi apa yang Mbah punya. Meskipun cuma doa, kedudukan tinggi di mata manusia itu sementara, tapi kedudukan di mata Tuhan itu abadi. Ketika pengumuman besar akan dibacakan, semua mata tertuju pada panggung. Namun, kejutan terjadi. Pengemis lusuh yang tadi dihina ternyata adalah Dharma, sang CEO. Wajah yang dicoreng arang kini berubah menjadi sosok pemimpin berwibawa. Semua yang sombong dan angkuh tersungkur, menyadari betapa rendahnya hati mereka dibandingkan seorang pemimpin yang menyamar demi melihat kebenaran. Perhatian semuanya, selamat siang. Saya Siska, sekretaris dari Pak Dharma, CEO PT Surya Abadi. Pak Dharma minta maaf karena belum bisa hadir tepat waktu. Namun, beliau sudah memantau semua persiapan acara kita, dari awal lapangan ini ditata hingga saat ini. Memantau? Lewat CCTV? Tapi kan di lapangan. Hari ini, selain merayakan ulang tahun perusahaan yang ke-10, Pak Dharma juga telah menitipkan satu pengumuman penting yang sudah dinanti-nanti oleh kita semua. Pengumuman tentang siapa yang akan menjadi wakil direktur operasional yang baru. Kalian, beri selamat kepada saya. Vina, semua kerja keras saya di lapangan ini membersihkan para perusuh tadi pasti dihargai oleh Pak Dharma. Namun, sebelum saya membacakan namanya, ada satu hal yang sangat mengejutkan. Pak Dharma dalam pengamatannya telah melihat sesuatu yang sangat luar biasa hari ini di lapangan ini. Sesuatu yang lebih berharga daripada target profit perusahaan kita. Pak Dharma meminta saya untuk memanggil satu orang istimewa. Seseorang yang telah menjadi bagian penting dari ujian integritas kita. Mohon untuk segera naik ke atas panggung. Nak, itu sekretaris CEO manggil kamu. Ayo naik, jangan takut. Ngapain Gembel itu naik? Malu-maluin perusahaan saja. Aduh, ini bad public relation banget. Kenapa sih Mbak Siska manggil Gembel ini?
Selamat siang semuanya. Pak Dharma? Iya Bimo, saya Dharma, CEO yang kamu tunggu-tunggu. Air yang kamu tumpahkan ke tanah tadi, Bimo, air itu sangat menyegarkan. Menyegarkan ingatan saya betapa busuknya kelakuanmu. Manajer yang selama ini saya percayakan untuk memimpin lapangan. Kamu Bimo, Vina, serta staf yang lain, kalian hanya baik dan hormat pada yang berpangkat, pada jas mewah ini. Tapi ketika jas ini dilepas dan di depan kalian berdiri seorang manusia yang kehausan dan tidak berdaya, kalian memperlakukannya lebih rendah daripada binatang. Hari ini PT Surya Abadi tidak akan mengumumkan wakil direktur baru dari kalangan internal manajemen. Tidak ada dari kalian yang layak. Malah Bimo dan Vina, silakan kemasi barang-barang kalian di kantor besok. Kalian saya pecat secara tidak hormat karena telah menentukan nilai integritas perusahaan. Jangan Pak, tolong Pak. Saya sudah 10 tahun bekerja Pak. Saya punya target Pak. Saya minta maaf Pak. Maaf Pak, kami tidak tahu. Maafkan kami. Target. Jabatan sudah menutup mata hati kalian. Siska, silakan bacakan pengumuman wakil direktur yang sebenarnya. Tak berhenti di sana, Dharma mengangkat Mbah Mono, seorang pengemis tua, menjadi wakil direktur. Sebuah keputusan yang mengguncang semua orang. Lebih mengguncangkan lagi, terungkap bahwa Bimo, sang manajer ambisius, adalah anak kandung Mbah Mono yang durhaka. Air mata, penyesalan, dan kebenaran masa lalu pecah di tengah panggung, membuka luka yang lama tersembunyi. Perhatian, berdasarkan keputusan resmi CEO Wakil Direktur PT Surya Abadi yang baru, yang akan dipimpin operasional dengan basis kemanusiaan dan berkelanjutan adalah Bapak Dharma sendiri yang akan memangkas posisinya dan mengangkat langsung. Mbah Mono, silakan naik ke atas panggung. Tapi, Nak Dharma, Mbah cuma pengemis. Mbah nggak paham bisnis. Mbah, ingat 10 tahun lalu di bawah jembatan Leng itu, saat Dharma masih sebatang kara, putus kuliah karena nggak punya uang dan mau bunuh diri. Siapa yang kasih Dharma nasi bungkus setiap hari dari hasil mengemis? Siapa yang kasih Dharma uang 200.000 dari mangkuk Mbah untuk Dharma daftar kuliah lagi? Dharma, itu kamu. Kamu pemuda kurus yang suka baca buku di bawah pohon. Iya Mbah, itu Dharma. Mbah Mono bukan sekedar pengemis Mbah. Mbah adalah alasan PT Surya Abadi ini bisa ada. Mbah adalah hati nurani yang selama ini hilang dari perusahaan ini. Mbah nggak perlu paham bisnis teknik. Siska dan tim baru yang akan membantu Mbah. Tapi Mbah harus di sini memastikan perusahaan ini tidak pernah melupakan kaki yang memijak bumi. Dan Bimo, ada satu plot twist lagi untukmu hari ini. Kamu selalu bilang di CV dan ke semua staf, ayahmu sudah meninggal di luar negeri untuk menutupi rasa malumu kan? Karena kamu ambisius, ingin dianggap berasal dari keluarga terhormat. Pak, lihat pria ini baik-baik. Jangan lihat jasnya, tapi lihat wajahnya. Ini ayah kandungmu Bimo. Ini ayah kandungmu yang 5 tahun lalu kamu buang di pasar malam saat dia sakit. Hanya karena kamu malu dia adalah pengemis. Oh, dasar anak durhaka. Bimo, anakku, ternyata kamu sudah jadi orang besar di sini, Nak. Ayah, maafkan Bimo. Bimo salah. Bimo dibutakan jabatan. Ayah minta maaf ayah. Maafin Bimo ayah. Udahlah, Nak. Ayah sudah maafkan kamu sejak dulu. Ayah gak pernah marah sama kamu. Ayah cuma doakan agar kamu jadi orang baik. Acara ulang tahun hari ini bukan untuk kita,
Tapi untuk mereka, semua hidangan hotel kelas premium yang kita pesan dari vendor untuk acara VIP ini, jangan ada yang menyentuhnya. Komandan Satpam dan staf Andi, Budi, Citra, Dodi, sekarang juga kumpulkan semua hidangan itu, bungkus dengan rapi, dan bagikan kepada setiap pedagang dan pengemis di lapangan ini. Pastikan tidak ada yang terlewat. Dan Nela Sari, semua kerupuk dan es teh ibu, saya beli semuanya hari ini untuk warga yang menonton. Maaf ya mas, tadi saya kasar. Selamat makan. Dan untuk kalian, staf yang lain, jadikan hari ini pelajaran termahal bagi hidup kalian. Kedudukan setinggi langit, jas mahal ini tidak ada gunanya jika kaki tidak lagi memijak bumi. Derajat manusia tidak diukur dari jabatan atau hartanya, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tidak bisa memberinya apa-apa. Di akhir, bukan jabatan atau harta yang menjadi pusat acara, melainkan kemanusiaan. Hidangan mewah dibagikan kepada rakyat kecil, pedagang, dan pengemis. Semua kasta melebur, berdiri bersama di tengah lapangan. Dharma menegaskan pesan moral. Kedudukan setinggi langit tak berarti jika kaki tak lagi memijak bumi. Hormati setiap manusia tanpa melihat kasta. Drama ini mengingatkan kita bahwa integritas bukanlah tentang jabatan, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Tahta sejati bukanlah kursi direktur, melainkan hati yang mampu merendah dan berbagi. Inilah tahta yang tersembunyi, yaitu tahta kemanusiaan.